cara membaca Al-Quran gimana yang baik juga, supaya apa? Orang kalau nggak bisa baca Al-Quran, nggak bisa ngaji, otomatis dia itu males. Mau buka Al-Quran males, mau buka amaliyah kayak wirid-wirid, zikir-zikir, ataupun amalan-amalan di risalah amaliyah misalnya. Karena dikatakan ada orang dia itu nggak punya ilmu, ibadahnya banyak, amalnya banyak, tapi dia nggak tahu ilmu. Dia tidak mau belajar ilmu, sedikit ilmunya, tapi amalnya banyak. Dengan orang yang dia itu berilmu, punya ilmu, tahu ilmu, dia ibadahnya sedikit. Lebih baik mana? Lebih baik orang yang berilmu tapi ibadahnya sedikit. Kenapa? Karena kemuliaan daripada ilmu. Karena berkat ilmu tadi yang akan menyelamatkan dia. Kenapa? Kalau orang nggak punya ilmu, kemudian dia beramaliyah, kemudian dia beribadah, takutnya banyak rusaknya, banyak nggak sahnya, banyak batalnya di dalam ibadahnya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dengan berkat daripada kita belajar ilmu, semoga ini semua bisa memberikan manfaat kepada kita. Jadi jangan mentang-mentang wah lebih baik kalau belajar ilmu sedikit tapi kita punya ilmu lebih baik daripada ibadahnya orang yang banyak tapi gak punya ilmu. Terus akhirnya kita gak mau ibadah ataupun ibadah sedikit aja. Ya sama aja bohong. Kalau bisa setiap kita dapat ilmu kita amalkan, ya digunakan untuk memberikan semangat terhadap tubuh kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu ilmu ibadah, sholat seperti apa. Kemudian cara membaca Al-Quran gimana yang baik juga, supaya apa? Orang kalau nggak bisa baca Al-Quran, nggak bisa ngaji, otomatis dia itu males. Mau buka Al-Quran males, mau buka amaliyah kayak wirid-wirid, zikir-zikir, ataupun amalan-amalan di risalah amaliyah misalnya, dia males. Kenapa? Nggak bisa baca, susah mau baca, lamban bacanya. Tapi kalau orang itu sudah bisa baca Al-Quran, mau belajar Al-Quran, akhirnya dia baca apa saja semangat. Kenapa? Karena dia bisa baca, karena ngerti dia terhadap bacaannya. Begitu juga sholat. Orang kalau sudah tahu ilmunya, insya Allah akan menambah semangatnya dia untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahlah, kalau kita waktunya kerja, tapi kalau sudah waktunya kerja jangan terus digunakan untuk hal-hal yang nggak manfaat terus. Waktunya ada majelis, waktunya zikir, amaliyah, ataupun waktunya kita beribadah ya ibadah. Jangan dicampur terus, kerja terus, ataupun ibadah terus, ya jangan. Ya kalau bisa ya baik, tapi waktunya kerja. Untuk apa? Untuk memenuhi kewajiban kita kepada istri dan anak-anak kita. Kemudian ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.